Nah, sok mulai dah. Assalamualaikum Pak Acep. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf loh mengganggu waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang begitu padat ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini Pak Acep, eh, saya akan bertanya nih mengenai solusi mungkin ya dari masalah yang sudah diidentifikasi. Jadi yang pertama mengenai peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS nih ya. Eh, kan berdasarkan standar pendidikan itu mengharuskan peserta didik agar terbiasa menyelesaikan persoalan level HOTS gitu. Nah, sementara kondisi peserta di lapangan cukup rendah untuk mencapai kemampuan C4 sampai C6 ya kalau HOTS itu. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan mengerjakan soal HOTS gitu? Terus sebaiknya apa yang dilakukan oleh guru matematika agar kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS itu bisa tercapai gitu Pak Cep. Ya, menurut dari artikel yang dibuat oleh Bloom, namun Bloomnya kan sudah meninggal ya. Ya, Di artikel Revision of Taxonomy Bloom yang dikeluarkan tahun 2002 oleh Anderson dan Cradwell, yang disebut dengan HOTS itu memang akan agak kesulitan apabila kita langsung ke soal yang HOTS tanpa ada latihan-latihan untuk soal yang LOT atau yang MOT ya. Jadi oke. yang low order thinking atau middle order Medium. thinking gitu ya, seperti itu. Walaupun memang di sana oleh Cradwell dan Anderson itu tidak menjelaskan bahwa di dalam taksonomi Bloom itu sebagai style learning atau tangga belajar, sehingga bisa saja memang siswa itu bisa mengaplikasikan langsung ke C3, kemudian bisa melakukan analyze tanpa dia itu bisa menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Jadi mungkin langkah yang pertama harus ada latihan-latihan, Oke. latihan-latihan yang intens. Jadi mulai dari soal yang biasa terlebih dahulu sampai nanti mencapai soal yang HOTS. Kemudian bahkan ketika di buku yang digunakan sebagai panduan dari P4TK mengenai pengembangan kompetensi berkelanjutan berbasis peningkatan kompetensi pembelajar. Di sana di indikator pun ada tiga. Ada indikator kunci, ada indikator pendukung, dan ada indikator pengayaan. Nah, supaya nanti siswa bisa mencapai indikator kunci yang di dalamnya itu ada soal-soal HOTS, harus ada indikator pendukung terlebih dahulu. Nah, salah satunya itu berarti untuk mencapai soal yang HOTS, anak bisa soal yang HOTS itu memang harus banyak hal-hal yang dilakukan sehingga sampailah dia pada soal HOTS. Karena kan kalau bisa disimpulkan soal HOTS itu adalah soal-soal yang siswa itu perlu mikir terlebih dahulu sebelum menjawabnya gitu kan gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ada mikir terlebih dahulu baru dia bisa menjawab. Ada mengaitkan satu hal dengan hal yang lainnya baru dia bisa menjawab. Jadi intinya yang pertama harus banyak latihan. Oke. Kemudian yang kedua, selain dari soal instrumen yang HOTS, pembelajaran yang dilakukan juga harus mendukung hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai nanti soalnya saja yang HOTS, pembelajarannya tidak mendukung hal tersebut. Berarti mulai dari persepsi, kemudian proses pembelajaran, kemudian sampai di akhirnya itu barulah instrumen-instrumen tes yang di dalamnya ada soal HOTS. Jadi jangan sampai hanya soalnya saja, tapi prosesnya juga harus ada gitu ya, seperti itu. Kemudian mungkin yang selanjutnya, ketika nanti siswa bisa menjawab soal-soal yang HOTS, itu juga supaya tingkat retensi atau daya ingat siswa lebih lama, bisa soal-soal HOTS tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara kontekstual gitu. Nah, itu salah satunya supaya mendukung siswa tingkat retensi atau daya ingat
terhadap soal-soal HOTS itu lebih paham karena dia mampu menyelesaikan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya harus ditanamkan juga dan menjadi mindset juga dari guru bahwa siswa itu ketika belajar bukan semata-mata untuk hanya bisa materi, tetapi justru kemampuan-kemampuan lain harus menjadi tujuan juga. Contohnya seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan kolaborasi sebagai output dari soal HOTS tersebut itu juga harus didukung. Karena yang berguna bagi mereka ketika hidup di masa nanti adalah hal-hal tersebut, bukan hanya semata-mata soalnya, bukan hanya semata-mata materinya gitu maksudnya. Karena materi itu kan bisa dibaca lagi gitu ya teh ya. Mungkin itu teh yang bisa dilakukan. Wow, makasih banyak ya. Mungkin kalau saya review, yang pertama siswa dibiasakan latihan soal, mungkin mulai dari yang LOTS dan yang MOTS gitu ya, secara intens gitu agar terbiasa gitu. Kemudian pembelajaran yang dilakukannya juga mendukung kepada siswa untuk bisa menyelesaikan soal HOTS tersebut gitu ya, dari mulai persepsi, kemudian proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian soal-soal juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa bisa terbayang mungkin ya, lebih kontekstual gitu, jadi lebih aplikatif gitu. Nah, yang terakhir ditanamkan mindset kepada siswa bahwa matematika itu bukan hanya menyelesaikan bisa menjawab soal, tapi juga melatih berpikir kritis gitu ya, matematis, kemudian kolaborasi, karena itu sebagai output yang nantinya akan terpakai di kemudian hari. Mungkin seperti itu ya, Pak Acep ya. Aduh, terima kasih banyak ya atas Enggak, bantuannya. Aduh, terima kasih banyak. Mohon maaf enggak. mengganggu. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Ya, terima kasih Ya, teteh, mangga. terima kasih. Mangga tetehnya. Mangga. Ya, Mohon. terima Enggak. kasih. Ya. Udah ya?